Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Gali Anggara. Kita hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Kita bisa sharing-sharing lagi. Dan sekarang kita masuk ke materi yang baru nih. Kemarin kan itu udah selesai ya untuk database. Sekarang kita masuk ke materi baru yaitu materi PHPOP. Nah, kita coba masuk. Oke. Di di kampus sudah belajar kan ya PHPOP ya? Kira-kira masih ingat nggak? Atau paham gitu sama OP? Ini kalau misalnya di semester 4 kali ya, atau semester 5 OP ini. Jadi si OOP ini itu eh, bisa dibilang penting sih untuk dipahami karena ini bisa apa ya merubah cara pikir kita gitu, cara ngebangun sebuah aplikasi itu loh, jadi ada arahnya gitu. Oke, mungkin kita bahas langsung aja ya. Kita kenalan dulu sama OP. Nah, OOP adalah paradigma bahasa programan yang berdasarkan pada konsep objek dunia nyata. Ngerti nggak maksudnya? Oh, ada masuk. Ngerti nggak maksud daripada kata-katanya? Walah, ngerti nggak kata-katanya? Paradigma bahasa programan yang berdasarkan pada konsep objek dunia nyata. Jadi eh si OOP ini dia konsepnya itu gimana caranya anggap semua yang ada di codingan itu jadi kayak dunia nyata gitu. Kayak objek di dunia nyata. Jadi cara pikirnya kayak gitu. Cara pikir si OOP itu kayak gitu. Paradigma ya. Cara pikir. Cara pikir si OOP itu gimana caranya ngerubah si codingan-codingan yang sering kita lihat itu jadi kayak objek di dunia nyata. Ada yang tahu ini gambar apa nih? Ini saya ditaruh di slide ini. Tahu nggak? Ayo, anak tahun 2000 pasti paham. Tahu dari. Tahu nggak? Gambar apa nih? Matrix. Matrix, The Matrix ya. Ya, ini gambar The Matrix. Ada yang tahu kenapa saya pasang gambar The Matrix? Karena Mas Gali suka filmnya. Ya bukan gitu. Bukan, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, walaupun emang suka cuman enggak ada hubungan dengan itu. Hubungannya ada dengan OP-nya. Jadi kenapa saya masukin dalam itu? Jadi eh karena si si di Matrix ini tuh ya tadi saya bilang ada hubungannya dengan si OP gitu ya. Hubungannya di mana gitu? Hubungannya itu coba kalau misalkan teman-teman lihat pernah pernah lihat apa film di Matrix itu kan dia kayak sebenarnya dunia aslinya itu udah kacau gitu ya. Maksudnya udah ibaratnya nggak berbentuk gitu ya, ibaratnya udah dikuasai dengan apa itu mesin-mesin itu ya. Nah, tapi sebenarnya pas apa tapi apa namanya di virtualnya gitu ya. Dunianya tuh keren gitu ya. Ya nggak? Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya kita udah ngerti konsep OP, itu berasa kayak dunia itu kita bisa bikin virtual gitu. Dunia kita bisa bikin dunia kita sendiri gitu. Dari konsep OOP ini gitu. Jadi kita bisa ngebayangin codingan kita itu jadi kayak objek dunia nyata gitu. Makanya tadi kenapa sih OOP itu konsepnya kayak gitu. Objek dunia nyata. Jadi nanti kalau misalnya kita udah belajar OP ya, kita udah belajar OP nih. Itu kita banyak ngebayangin gitu. Banyak bayangin codingan kita itu
jadi objek beneran gitu, jadi objek dunia nyata beneran. Misalkan saya bikin di codingan itu mobil, nah bayangin tuh di dunia kita itu ada mobil gitu, gitu ya. Nah itu, jadi OOP itu banyak kebayanginnya lah gitu, jadi lebih enak kalau misalnya kita udah belajar OP udah enak dah bayangin ya. Nah, orang yang udah ngerti OP, ah mantap dah. Misalnya mau ngoding itu enak banget. Dia cukup bayangin, codingnya itu kebayang gitu, codingannya itu kegambar gitu, bisa bisa dibayangkan, bisa dibayangkan, bisa digambarin gitu lah ya, gitu. Jadi em, ya walaupun emang si OOP ini nggak segampang itu untuk bisa dipahami gitu ya. Jadi ya tuh, si kalau misalnya kita ngomongin bahasa lagi, si OOP ini punya punya bahan-bahan yang kompleks di dalamnya gitu. Kita kita apa namanya paling cuma tahu beberapa aja, tapi kalau misalnya kita mau lebih detail tahu ya kita harus sering makan gitu ya. Karena si OOP ini bahan-bahannya kompleks gitu. Bahan-bahannya lumayan banyak gitu ibaratnya ya. Dan itu ada hubungannya dengan materi yang sebelum-sebelumnya gitu di basic fundamental. Jadi dia udah ngeracik bahan-bahannya tuh diracik dari bahan-bahan yang basic sebelumnya gitu ya, bahan-bahan sederhana diracik jadi kompleks, nah dijadiin OP gitu. Gitu ya. Jadi ada hubungan-hubungannya gitu. Oke. Kalau misalkan ngelihat gambar ini kan gambar apa? Mobil lah ya, masa gambar apa kue? Kira-kira dari gambar mobil ini apa yang bisa dilihat atau apa yang bisa dibayangin dari mobil ini? Coba silahkan kasih pendapat di chat atau boleh ngomong nggak apa-apa. Open open mic. Dari gambar ini nih, Apa kira-kira nih Mas konteksnya? Konteksnya apa nih? konteksnya apa? Kita Ya disuruh menggambarkan mobil atau bagaimana? enggak. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa dilihat, bisa dibayangin? Kira-kira mobil ini nanti gimana gimana? Gitu. Oke, mobil. Mahal Mas. Oke. Kalau misalnya bisa yang secara fisik dilihat, yang Hmm, sekarang nih di gambar ini bisa dilihat. yang bisa punya pintu. Oke. Ini pintu. Apa lagi? Jangan, jangan Mas terlalu sulit ke yang lain. Punya roda aja. Ya udah. Oke deh. Ya udah. Yang lainnya yang mau coba jawab atau berpendapat kira-kira Guys, yang easy. kira-kira dari gambar mobil ini itu apa yang bisa digambarkan? Maksudnya apa yang bisa bisa disebutkan gitu? Apa yang bisa dilihat? Ya, ini apa yang bisa dilihat itu? Yuk. Mungkin kalian mau menyebutkan apa yang bisa dilakukan mobil ini atau mungkin anggota tubuhnya? Anggota Silahkan. tubuh. Yo yo, satu orang satu. Satu orang satu. Cukup lah. Kalau nggak ada suara, satu orang dua. Biar rame. Mana? Apa tuh? Ada tiga. Wow. Warna coklat. Kaca depan, lampu. Wah, Lampu. saya suka hype-nya. Kaca depan warna coklat. Oke, apa lagi? Eh, Nggak mas, sorry. oh, Itu ibu saya. kirain. Apa lagi yang bisa dilihat? Ayo banyak loh, masa jauh yang jauh sedikit sih. Ah, parah. Parah, 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 parah. Velg. Velg, yo. Velg itu Gue video suka ya? nih. Video itu Hah? yang suka jalan-jalan itu velg. Bodoh kan? Tapi bohong. Vlog mas, vlog Ah, itu velg. vlog. Oke, vlog. Jalannya vlog banget. Ya. Spion, masuk ke tuh mas. Spion masuk.
Ya kan tadi saya bilang ya, bisa dilihat dari sini apa. Spionnya nggak ada perasaan. Wah, bener dia orang. Nggak ada spionnya. Aduh. Kalian baru saja dibodohi. Lagi ya yo. Nggak ada mas spionnya maksud. Ada tuh di dalam. Iya iya yo. Tuh. Nih, Nyariin ya, nyariin ya. spion. Ini spion nih spion. Spionnya ada loh dalam di tengah-tengah loh. Ini spion. Ada kan? Hmm, udah nih ini dia. Setir kiri. Setir kiri. Oke, ya, setir. Ini berasa kayak ini ya, kayak tebak gambar ya. Oh iya, main hangman, main Nah, hangman. apalagi? Setir kiri, Ayo. spion, velg, warna coklat. Oke, terus ada lampu. Apalagi? Di sini. Aksinya, aksinya, aksinya. Hmm, Mobil bisa ngapain aja ya? kira-kira mobil bisa ngapain? Jangan bilang mobil bisa makan ya. Makan, makan dompet. Waduh, iya. Kalau servis, Eh, dompetku dimakan di sini. Siap. ada lagi nih. Wah, satu, dua, tiga, empat, lima. Kira. Oke deh, kalau gitu. Satu lagi deh. Mobil bisa ngapain nih? Kira. Ayo, jawab lah. Kira-kira mobil bisa ngapain? Dari mobil ini nih bisa ngapain? Gitu. Bawa penumpang, menyetir yang kita mau, bawa kita kemana aja. Wih, berasa kayak apa namanya? Kantong Doraemon. Enggak, bisa dipameri. Emang, aduh. Make sense. Make sense. Oke, Make oke. sense. Oke. Make sense. Bis Malmingan, waduh. Termalmingan. Oh, apalah aku yang Ah, cowok bobo motor. aduh. Kalau misalnya naik motor nggak bisa ya malam mingguan ya? Malam Jumatan. Malam Jumat. Wah, Mas Galih. Lah, Udah lama nggak ketemu. ada Oke. ada apa gitu? Mundur alon-alon. Boleh. Oke deh. Sip. Putar balik. Kayaknya konteksnya beda nih. Oke. Oke. Sip. Mantap, Yap. mantap. Oke, sebagian besar jawabannya benar. Ya, gampang lah ya. Secara fisiknya bisa kelihatan apa, terus bisa apa aja mobilnya itu gitu ya. Bisa melakukan aksi apa gitu mobilnya. Aksi jungkir balik ya enggak sih. Aksi apa? Ya kayak misalkan dia bisa maju, bisa mundur, bisa belok, bisa apa lagi ya? Eh, ngerem gitu ya. Terus dia secara fisik dia itu warnanya coklat tadi ya benar kata Kentara. Terus ada spionnya kata Noval, iya oke. Terus setirnya di kiri, ada velgnya, ada lampunya, ada bempernya gitu ya secara fisik. Oke. Sebenarnya itu yang harus dipahami di OOP. Jadi OOP itu gimana cara ngerubah codingan itu jadi kayak gitu gitu. Misalnya ada codingan, gimana cara kita bisa ngerubah jadi kayak gitu. Oke, nanti kita biar ngerti maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini ada konsep dasar dari OOP. Jadi konsep dasar dari OOP itu ada empat. Ada yang pernah dengar empat empat apa namanya empat dasar ini? Ada pernah dengar? Iya, ada pernah dengar nggak? Konsep dasar OOP itu ada empat. Wah, saya lupa, Mas. Lupa. Wah, Padahal mah nggak tahu. deh. Nanti saya pernah loh ya. Nggak Iya, tahu tentang Mas. ini loh. Wah, Saya lupa sudah berbulan-bulan. Saya taunya terapannya. terapannya. Oke, jadi ada empat dasar OOP. Yang pertama itu ada enkapsulasi, ada abstraksi, ada inheritance sama polymorphism. Empat ini.
dasar dari OOP. Yang pertama, enkapsulasi. Enkapsulasi itu bertujuan untuk membuat state atau keadaan ya dari sebuah objek itu private atau tersembunyi. Ya, tujuannya agar membuat state atau kondisi ya dari sebuah objek itu private, tetap private atau tersembunyi gitu, nggak bisa dilihat oleh oleh apa namanya siapa aja yang dari luar gitu. Private ya kan, private, dia nggak boleh kelihatan, tersembunyi gitu. Jadi objek yang lain dari luar si objek itu nggak bisa akses atau nggak bisa lihat atau nggak bisa pakai atau nggak bisa manipulasi step daripada objek itu secara langsung. Keadaan itu ya, state itu keadaannya. Nah, si objek dari luar itu bisa akses si state-nya dengan menggunakan fungsi publik atau bisa disebut dengan public function gitu ya. Yang disebut dengan metode. Oke, nanti kita akan bahas apa itu metode. Intinya enkapsulasi ini adalah dia tuh gimana cara ngebungkus gitu ya. Gimana cara ngebungkus si state atau keadaan itu biar nggak eh, kelihatan oleh objek lain di luar daripada si objek tersebut. Intinya gimana bikin state-nya itu jadi tersembunyi atau private. Oke, kita mungkin agak kita coba eh, contohin ya, maksudnya itu gimana. Gini, bayangin ya, karena saya nggak bisa meragain jadi bayangin aja. Eh ada AC, AC ya, AC, bayangin ada AC. Nah, kira-kira AC itu bisa nggak suhunya kita rubah, rubah lagi binatang lagi, bisa nggak kita ubah si suhunya, tapi langsung, maksudnya langsung itu bisa nggak kita ubah si suhunya itu langsung dari suhu dalam AC-nya gitu, bukan dari tombol di casing AC-nya gitu, tapi langsung bisa nggak? Bisa. Kan bisa ya, berarti tapi kan kita harus ngotak-atik si apa namanya apa namanya papan PCB-nya, elektroniknya gitu, elektronikanya kita harus apa namanya ngerubah si IC-nya itu gimana gitu, gimana cara biar dia tuh ngerubah suhu gitu, ngerubah suhu si AC. Bisa aja, cuman kan apa namanya ada yang gampang, kenapa harus pakai yang susah gitu ya. Ya kalau misalkan kita bayanginnya AC ya, ya udah ada tombol gitu tinggal pencet, kenapa kita harus apa namanya ngotak-atik si sirkuit dari si apa si AC-nya itu kan, cuman untuk ngerubah si suhunya doang gitu. Ya, kita cukup pencet tombolnya aja gitu, gitu ya. Itu yang enkapsulasi. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Ada contoh gambar. Bentuknya tuh kayak kapsul ya. Jadi enkapsulasi itu ngebungkus si variabel sama metode. Nah, variabel itu ada yang disebut dengan state di dalam si enkaps apa di dalam kelas itu ya. State itu keadaan daripada si objek. Nah, eh state itu nggak bisa dirubah secara langsung, tapi bisa diubah secara langsung, enggak diubah melalui metode gitu. Public function, fungsi publik gitu. Jadi yang tadi saya udah gambarin kayak AC, keadaan daripada si AC atau suhu ya, suhu itu keadaan kan bentuknya. Keadaan daripada si AC-nya itu suhunya nggak bisa dirubah secara langsung, tapi harus pakai remote atau pakai tombol gitu. Intinya gimana caranya biar state atau keadaan daripada si objek tersebut tetap private atau tersembunyi atau nggak bisa diakses secara langsung, itu aja. Jadi harus pakai tombol atau pakai remote ya. Atau yang lain gini,
Misalnya kita naik motor nih, kira-kira kalau misalnya contoh misalnya motornya motor oke, yang apa nih, naik motor deh ya, naik motor, motor apapun itu, kita lagi jalan, gas ya, kita jalan, kira-kira kita mau ngerem, kita pakai tuas rem atau kita langsung pakai tangan kita ke cakramnya. Narik rem lah, gila petarung kali. Ya kayak gitu, sistemnya kayak gitu, enkapsulasi. Kita nggak bisa akses secara langsung dari cakramnya, kita nggak bisa ngerem ngerem si motor itu langsung dari cakramnya pakai tangan kita gitu, kita perlu pakai tuas gitu, tuas rem, karena bisa jadi dengan kita langsung akses si state-nya, keadaannya gitu ya, itu apa namanya, ngerubah, bukan ngerubah sih, bisa mungkin ya, kalau misalkan dari motor tadi gambarannya ngebahayain lah pastinya gitu kan ya. Ya tangan kita ya pasti terluka gitu, terluka. Itu juga sama gitu ya, enkapsulasi kayak gitu, ya kita nggak bisa akses secara langsung. Atau mungkin nggak, apa namanya, kan di apa namanya, di oh nggak sih, nggak tahu. Atau gini deh, motor gigi gitu ya, kita jalan terus mau naikin giginya, kita ngegeser gearnya atau kita injek dari apa namanya, apa sih namanya, persneling ya namanya, kan kita nggak bisa kan ya langsung geser gearnya dari mesin gitu kan, kita colok Hmm, gitu, kita colok tuh pakai betul, tangan, betul. pakai jari, geser gearnya biar naik giginya gitu kan, apa gitu, ngapain gitu, kita kan tinggal injek aja isi persneling gitu kan, udah naik giginya, turun nggak turun ya. Atau gas deh, ngegas gitu ya, gas motor, kita apa namanya, kalau misalnya ada yang pernah lihat eh, mesin motor itu, kalau misalkan gas itu kan sebenarnya cuma buka katup ya, jadi kan masa kita mau ngegas motor, kita harus di mesin ini kita harus buka pakai tangan gitu ya katupnya biar dia ngegas gitu kan, nyisahin gitu ya, ngapain gitu ya, pakai aja gas gitu kan, pakai di stang gasnya gitu, tinggal tarik gitu ya, kita nggak perlu pakai tangan kita untuk ngebuka si katup gasnya itu. Nah, kayak gitu sih enkapsulasi itu, gimana caranya biar stepnya itu private gitu, kita aksesnya itu lewat metode atau fungsi publik gitu, kita pakai tombol atau kita pakai remote atau kita pakai tuas gitu untuk bisa ngakses state atau ngerubah si state dari objek tersebut. Paham ya di sini, udah gambar lah ya. Nah, intinya di materi OOP ini atau mungkin nanti setelah belajar OOP ini itu dibayangin. Makanya nanti saya bakal ngasih contoh-contoh yang memang hubungannya sama dunia nyata gitu. Biar ngebayangin itu gampang. Karena memang OOP itu ya materinya materi ngebayangin. Ya, karena Bahaya loh. berhayal Ya. enggak juga sih. Kita coba bikin dunia virtual kita gitu. Karena tadi kan ya sesuai dengan konsep dari si OOP-nya ini, yaitu ada paradigma pemrograman yang gimana caranya ngerubah dari codingan itu jadi dunia jadi objek dunia nyata gitu. Berarti kan kita coba ngebayangin si codingan itu jadi objek dunia nyata. Jadi kita nggak bisa bayangin codingan, wah codingan nih isinya itu kode-kode gitu. Terus ada rumus-rumus gitu. Ya bayangin nggak kayak gitu. Tapi gimana caranya dari kode-kode tersebut itu kita bayangin jadi suatu objek gitu, suatu objek yang bisa kita bayangin seperti di dunia nyata gitu. Kayak tadi contoh misalkan di codingan ada mobil, kita bayangin mobil gitu, walaupun emang dari codingan kita itu cuma kode-kode doang gitu, nggak bisa jalan, kita nggak bisa lihat rodanya gitu ya, tapi kita coba bayangin, oh itu ada rodanya, oh ini ada ininya, ada kacanya, ada warnanya apa itu, kita bayangin kayak gitu gitu ya. Jadi coba dibayangin kalau misalkan kita udah apa namanya masuk materi OP. Karena nanti ke depannya kalau misalnya kita pakai konsep OP udah pasti harus ngebayangin hal kayak gitu. Bayangin codingan jadi objek. Selanjutnya ada yang namanya itu abstraksi, abstraction ya, abstraksi. Abstraksi itu berguna agar yang terlihat pada objek adalah gambaran besarnya aja gitu. Tanpa kita harus tahu detailnya itu kayak gimana gitu.
Nanti detailnya itu bakal diurus oleh kelas lain atau bagian lain gitu, yang dia tuh turunan daripada si kelas ini gitu. Kayak mungkin enggak kebayang gimana ya maksudnya ya. Oke, kalau misalnya dari gambar ini, dari gambar ini gambar apa? Gambar apa nih? Gambar apa nih, Man? Enggak ya. Bunga apa tuh? Bunga puyuh. Ini gambar apa nih? Anatomi. Hmm? Anatomi. Anatomi. Emang ada bagian-bagian tubuh di sini. Enggak sih, pala doang. Sketsa ya. Yoi. Oke. Jadi abstrak kelas ya. Abstrak kelas itu sama kayak sketsa gitu. Kalau misalnya kita apa namanya? Lihat di sini. Di sketsanya itu ada bagian kepala. Emang bagian kepala doang. Di situ ada pola bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk mulut, bentuk dagu, bentuk pipi, bentuk dahi, ya gak? Tapi di Terus, situ nggak dikasih tahu detailnya, warnanya nanti apa, kupingnya nanti gimana, caplang atau enggak gitu kan ya. Terus nanti lehernya itu panjang atau enggak, dagunya gimana, belah dua atau enggak gitu kan, hidungnya mancung atau pesek gitu kan, nggak dijelasin di situ. Tapi di situ udah dikasih tahu gambarannya itu nanti kayak gini. Ada hidungnya nanti kayak gini, mulutnya tuh kayak gini, gitu ya. Kita nggak perlu tahu secara detailnya itu nanti kayak gimana gitu ya. Kita abstraksi namanya. Dan itu yang terjadi sama kayak di misalkan rumah gitu ya. Rumah itu kan ada denah ya. Kan kita nggak perlu tahu tuh detail dari misalkan rumah nih, ada denah rumah. Kita nggak perlu tahu di situ nanti misalkan di kamar mandi, bahan-bahan daripada denah di kamar mandi ini tuh apa aja, nggak perlu tahu ngapain gitu, nggak penting. Kita cukup tahu, oh ada kamar mandi di bagian sini ukurannya sekian, ada ruang tamu ukuran sekian, panjangnya sekian, lantai dua ada apa gini bla 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 gitu kan ya. Nggak perlu kita tahu detailnya sampai ke bahan-bahannya apa, temboknya nanti lapis berapa, lapis lapis pakai dua kah, pakai baja ya enggak ya, atau nanti lantainya itu nanti gimana dari denah ya, kita lihatnya dari denah rumah. Nanti pintunya itu apa namanya, bentuknya gimana itu nggak dijelasin secara detail di denahnya atau di sketsanya gitu. Kita cuma tahu gambaran besarnya aja. Oh, ternyata dari rumah ini saya bisa lihat ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada apa namanya garasi misalnya, lantainya berapa gitu kan, panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti pintunya itu kebunnya ke sebelah mana gitu ya. Kita nggak harus tahu secara detail. Itu ya, itu namanya abstraksi. Paham ya di sini? Oke, yuk. bayangin ya rumah gitu. Atau denah rumah ya. Yang saya omongin coba dibayangin, karena saya nggak bisa peragain. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan. Oke, apa yang ada di benak teman-teman kalau misalnya mendengar kata pewarisan? Beranak. Pewarisan, beranak, beranak. Apa yang teman-teman bakal dapat gitu ya, bakal dapat lagi. Maksudnya apa yang di benak teman-teman gitu ya, kalau misalnya mendengar kata pewarisan gitu. Apa kira-kira? Keturunan, harta, wah, tahta, wanita, wih, enggak ya? Hei, nggak gitu. Hehehe, oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Oke, anak cucu, iya iya. Oke, Ket, eh, inheritance atau pewarisan. Ya tadi ada beberapa kayak, aduh, salah klik. Tadi ada yang jawab keturunan, anak cucu, harta. Iya. Oke, mantap nih, harta, iya, cakep lah. Jadi eh kalau misalnya kita lihat dari gambar pewarisan atau inheritance, di sini tuh di codingan itu nggak ngewarisin harta ya. Jadi dia Hei, nggak ngewarisin kekayaan gitu. Tapi yang follower diwarisin diwarisin, Mas. apa? Follower diwarisin. Followers diwarisin gimana ceritanya? Gitu ya. Jadi pewarisan atau inheritance di OP itu yang diwarisin adalah sifatnya, karakternya, karakteristiknya gitu ya.
dari fisik ataupun dari secara fisik ataupun dari apa namanya, perilakunya gitu. Kok bisa codingan ngewarisin sifat gitu? Emang hidup gitu, gitu ya. Jadi di sini kita karena kan tadi kan tujuan daripada si OP ini konsepnya adalah coba ngerubah daripada objek dari codingan berubah jadi objek dunia nyata gitu ya. Ini coba di sini gimana caranya dia tuh punya konsep pewarisan gitu. Ini konsep pewarisan. Jadi memungkinkan si anaknya ya, anak kelas itu yang bisa kita lihat di gambar itu ya, dapat mewariskan sifat-sifat dan karakteristik dari parent kelasnya atau dari orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin ya, bayangin misalkan ada orang tua nih, terus kan dia misalnya ngelahirin anak gitu. Kira-kira anaknya itu fisiknya, secara fisik eh kira-kira bakal nggak mirip nggak? Nggak mirip nggak? Kira-kira bakal beda nggak sama orang tuanya? Oh tidak, Hmm, kecuali dia anak anak yang mungkin ya maaf diadopsi. diadopsi. Bisa. Ya, maksudnya dilahirin secara langsung gitu ya, dilahirin apa anak kandung itu. Atau dari sifatnya, sifatnya kira-kira dari orang tuanya bakal ada yang diturunin nggak? Pasti. Pasti ada kan? Dari salah satu atau dari keduanya gitu ya. Entah itu condong ke siapa atau dari setengah-setengah dapat gitu ya. Pasti ada aja gitu ya. Sifat ataupun fisiknya gitu ya. Perilaku atau fisiknya yang diturunin dari eh orang tua ke anaknya gitu ya. Nah, di OP juga sama. Nah, tapi eh kayak nanti kita bakal tahu nih maksudnya itu yang diturunin sifat sama karakternya itu gimana gitu ya. Nanti coba kita kita apa namanya, kita lihat di materi selanjutnya. Oke. Nah, jadi pewarisan itu inheritance itu pewarisan yang dia itu si orang tuanya bisa ngewarisin sifat dan juga karakteristik ya dari ke anaknya gitu ya, dari ya. Oke, mungkin saya kasih contoh sedikit di apa namanya, dari sisi codingannya gitu. Kalau misalnya dari sisi dunia nyatanya kan kayak gini ya, yang diwarisin ya sifatnya, ya karakternya, fisiknya gitu ya. Nah dari sisi codingannya, dari sisi OP, contohnya begini. Saya gambarin deh. Yang ini pakai note aja. Oke, misal di sini saya punya punya misalnya ada binatang, ada masuk binatang ya, ada masuk nih. Oh, binatang gitu ya, ini binatang maksud. Nah kira-kira binatang ada apa aja? Ada panjangnya tuh maksudnya gimana, Mas? Jenis-jenis binatang. Hmm, jenis ya. Apa? Itu apa yang hewan apa bertulang belakang sama nggak bertulang belakang? Aduh, gue lupa. Apa? Vertebrata. Ah ya tuh, ada yang jawab tuh Mas Mamalia. Mamalia. Oh, ibunya si Lia ya? Enggak juga sih. Bodoh kan? Oke. Oke, mamalia. Terus apa lagi? Kalau misalnya mamalia temannya berarti apa? Apanya? Ma- Saya taunya Aves.
Mamalia, terus apa lagi jenisnya binatang? Aves mas, Aves itu apa? burung-burungan. Wih, Unggas gitu ya. yoi, Reptilia, widih. Mamalia, mantap. reptilia, apa lagi? Ada lia-lianya. Reptilia, oke. Reptilia. Apa lagi? Satu lagi deh. Tadi apa? Kalau ikan apa sih? Ikan apa sih sebutannya jenisnya? Amfibi, Gue lupa. vertebrata, avertebrata, Wah, widih. Orang biologi nih gila. kayaknya nih. Kalian tuh anak-anak IPA-nya serp komputer, saya salut. Amfibia, widih. Eh, Mantap, mantap. itu aja ya. Gak usah pakai itu. Oke. Nah, ini udah disebut dengan inheritance. Kalau kita lihat di sini. Ini saya ganti warnanya biar enak. Adalah parent kelasnya. Ini itu adalah child. Ya, di OP kayak gini. Maksudnya inheritance itu gitu. Jadi eh dari bentuknya yang general gitu ya. Mungkin kita bisa lebih gampangnya itu nyebutnya generalisasi kali ya. Generalisasi. Jadi makin ke atas makin general, makin ke bawah makin detail. Gitu. Jadi makin ke atas makin general ya. Makin ke bawah makin detail. Detailisasi enggak juga sih. Detail ya. Jadi kayak Vicky Persetia. Sasi-sasi. Ya, jadi paling Digitalisasi. jadi makin ke atas makin general, sedangkan makin ke bawah sedangkan. Tapi makin ke bawah makin detail gitu ya. Jadi contoh kayak gini. Yang atas sih binatang, makin ke bawah makin apa namanya ada jenisnya itu dibagi. Oh, binatang itu ada mamalia, ada reptilia, ada amfibi. Nanti di bawah sini itu ada lagi. Dia ada anaknya lagi gitu. Ada anaknya ya. Karena gitu ya turunan ya. Mamalia ada apa? Jenisnya atau boleh langsung nama hewannya juga nggak masalah. Mamalia atau ada jenisnya lagi mamalia? Emang ada? Nggak tahu, makanya saya nanya. Oke, berarti kita sama mas. Ya, saya Kayaknya nggak. mamalia itu doang dah. Mamalia. Paru-paru. Mamalia nyusuin ya? Bukan paru-paru dari salah. Kira-kira ada jenisnya lagi ya atau namanya aja langsung? Nama hewannya. Primata, primata, Kar karnivora. primata carnivora. Herbivora ada yang oh ada. Carnivora. Reptil ada yang herbivora, ada yang carnivora. Ada. Hmm, Kanibal aja ada. kanibal. Oke, primata, primata itu jenis ya dari mamalia atau gimana? Ordonya. Ordonya. Aduh, Oh, apa ordo di itu? atas dong. Ordo di atas dong. Gak tau, bukan UN biologi. Bodoh amat. Ordo di atasnya dong kalau gitu. Aduh, saya ngerti. Oke deh, skip. Ada. Jadi kita Ini langsung aja aja. namanya Langsung namanya. namanya aja. Misalkan di sini kita tulis apa Monyet. ya? Waduh, jangan gitu dong, kasar banget. Iya maaf. Oke, King Kong. Kucing. Oh, kucing bagus. Kucing. Kucing. Saya nyebut hewan mas, bukan ngapain. Aduh, Iya, tapi iya. ya udahlah. Satu lagi deh. Yang enaknya hamster ya. Nah, hamster mamalia. Iya, melahirkan dia. Nggak bertelur. Sapi, iya bisa. Oke. Ya udahlah, hamster. Sapi boleh deh. Sepi. Sipi. Sip. Enggak ya. Nah, ini berarti si mamalia ini itu adalah parent kelasnya. Sedangkan si tiga jenis ini
tiga apa jenis hewan ini, tiga hewan ini ya, tiga jenis. Tiga hewan ini adalah childnya, gitu. Seterusnya begitu. Karena ini kan sapi, kucing, hamster itu bagian dari mamalia ya. Ya, makanya kenapa disebut mamalia itu sebagai parentnya, sedangkan sapi, kucing, dan hamster itu adalah childnya, anaknya daripada si mamalia. Gitu ya. Jadi makin ke bawah makin detail, makin ke atas makin general. Yang dulu dari paling general binatang, nanti ke bawah ada mamalia, ada reptil, ada amfibi. Jadi dari mamalia detail lagi nih, makin detail ke bawah ada kucing, sapi, hamster. Dan nanti detail lagi. Nah, ntar berdasarkan apanya lagi tuh bebas gitu ya. Ini, jadi inheritance itu kayak gini. Oke, mungkin tadi kan di inheritance itu ada penurunan sifat ya atau penurunan karakteristik ya. Maksudnya dari segi fisik maupun dari segi sifatnya gitu ya. Nah, oke. Contoh misalkan binatang. Binatang bisa bernapas? Bisa, Saya. Mamalia, reptil sama amfibi bisa bernapas? bisa. Bisa. Ya. Nah ini, jadi dari binatang yang bisa bernapas, makanya mamalia, reptilia sama amfibi ini bisa bernapas gitu. Sifatnya diturunin dari si binatang. Yang binatang itu bisa bernapas, makanya mamalia, reptilia sama amfibi itu bisa bernapas. Gitu. Apalagi, misalnya contoh di sini, eh mamalia, sifatnya apa deh gitu. Mamalia, sifat dari mamalia apa? Ya, jawab di chat, boleh. Mamalia sifatnya apa? Sifat dari mamalia. Ayo, Apakah ayo. Dulu nih biologi gue jelek, makanya gue nggak jawab. menyusui, melahirkan? Oh, Oke. Menyusui. Oke, mamalia pasti menyusui, pasti melahirkan, ya. Oke, itu mungkin dua sifat. Nah, sapi, kucing sama hamster juga menyusui dan melahirkan nggak? Sapi, kucing sama hamster menyusui dan melahirkan juga nggak? Nah, hamster, hamster juga iya. Hamster kan mamalia. sumpah gue nggak tahu lah hamster punya itu yang buat nyusuin. Ya, ada lah, kan mamalia namanya juga. Kecuali bapak lia, nggak ada. Jadi, Bodoh. jadi, jadi turunannya si sapi, kucing sama hamster itu turunannya itu pasti punya sifat daripada si mamalia gitu. Yang dimana si sapi, kucing sama hamster itu bisa menyusui dan juga melahirkan gitu. Gitu ya. Nah, reptil juga sama. Reptil sifatnya apa? Nanti turun dari reptil pasti punya sifat daripada si reptilia ini. Amfibi juga sama. Amfibi misalkan dia bernapas dengan insang, pasti bawahnya nggak juga sih. Ada juga ya. Paus kan nggak bernapas dengan insang ya? Apa bernapas dengan insang juga? Paus. Paus mamalia ya? Mamalia laut kan? Iya, pas mamalia. Iya. Ayo. Ya oke lah. Oke, intinya kayak tadi ya yang saya bilang. Misalnya mamalia tadi bisa menyusui dan melahirkan. Udah pasti nih turunannya. Ya masa turunannya nggak punya sifat yang sama kayak sama kayak orang tuanya gitu ya nggak. Jadi kan kita udah gitu kan sepakatannya maksudnya secara dunia nyata realnya gitu kan, pasti kan anak-anaknya pasti ada lah seenggaknya sedikitnya atau banyaknya pasti ada turunan sifat ataupun secara fisiknya gitu. Jadi pasti sapi, kucing, hamster itu bisa menyusui dan melahirkan. Nah oke, dari segi fisik mamalia, mamalia segi fisiknya apa dari segi fisik? Ayo. Gue mau jawab berbulu, tapi paus nggak berbulu. Ya nggak bisa jauh sini ya ininya aja. Memiliki daun telinga. Oke. Sip. Oke. Apa lagi? Selain memiliki daun telinga. Lagi, paru-paru bukan. Kenyang. Oke deh, salah satunya jadi ada memiliki daun telinga. Mamalia. Kita mungkin agak bahas-bahas masalah biologi ya, nggak masalah deh. Jadi memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Wih, biologi banget nih. Saya tidak mengerti ini. Nah, ya pastilah Oh, ya.
pastilah ya, pasti punya. Mereka menyusui. Oke, memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu. Nah pasti kan sapi, kucing sama hamster punya ya. Secara fisiknya pasti punya kan, punya daun telinga ya nggak sih? Dan juga memiliki kelenjar susu, ya nggak? Karena si sapi, kucing, dan hamster adalah turunan dari mamalia, kan? Yang dimana mamalia tadi secara fisik dia itu punya daun telinga dan juga punya kelenjar susu. Pasti turunannya punya gitu. Entah itu salah satunya atau semuanya gitu. Secara fisik, secara sifatnya juga gitu ya, karakternya. Mamalia tadi bisa menyusui dan melahirkan. Pasti dari menyusui atau melahirkan ini, turunannya itu pasti juga punya gitu. Antara salah satunya atau keduanya atau yang lainnya gitu, yang kita nggak, yang kita belum sebutin di sini gitu, ya kan? Nah itu kayak gitu. Jadi yang diturunin adalah sifat seperti itunya gitu. Jadi mamalia punya sifat apa, punya fisiknya kayak gimana, turunannya pasti juga punya kayak gitu, salah satunya atau semuanya gitu ya. Oke, jadi tadi ya, semakin ke bawah semakin detail, semakin ke atas semakin general. Sampai sini paham? Inheritance, pewarisan. Kayak mungkin ini agak sedikit biologis ya, biologis lagi. Mungkin kita coba yang lebih teknis, enggak juga lah, nggak usah teknis-teknis banget sih. Cuman kita coba bikin di sini. Satu contoh lagi. Sini contoh, di sini ada kendaraan. Maaf ya tulisan jelek. Saya nggak punya pen tablet soalnya. Akar aan. Nggak juga sih. Kendaraan ya. Akar kuadrat. Kendaraan dia kira-kira tadi ya kita ngelihat konsepnya tadi ya. Makin ke atas makin general, makin bawah makin detail. Kendaraan, kira-kira apa turunannya? Turunan kendaraan. Motor, oke. Oh, roda dua, roda empat. Mobil, oke, boleh. Darat, laut, udara, darat, yang kayak di Oh, pramuka ya. lebih Motor, lebih sabi tuh mas kayaknya mas. darat. Oh, oke, Da- bisa darat, laut. Oke. Laut, udara. Oke, kita coba dari yang lebih tingginya itu ya. Darat, laut, laus. Dan juga ada udara. Aduh, offset. Kendaraan darat, kendaraan laut, sama kendaraan udara. Oke, kendaraan darat. Mungkin tadi kita bisa masukin mobil dan motor ya di situ ya. Mobil dan juga ada motor. Mobor, aduh, ada tulisan. Mobil dan juga motor ya. Kendaraan, sifatnya apa? Bisa jalan. Oh. Dengar dengar kata-kata bisa jalan jadi ingat ini apa? Senam ya iya iyalah. Senam Bodoh. ya iyalah. Teng, teng. Senam. Senam. Iya, iyalah. Kaki ke depan. Enggak. Jadi kendaraan bisa jalan. Oke. Kendaraan laut sama udara juga bisa jalan kan ya? Ya kan? Karena turunan daripada kendaraan. Kendaraan bisa jalan pasti turunannya juga seenggaknya bisa gitu ya jalan. Secara fisik, misalnya contohnya secara fisiknya apa ya? Ada mesin. Nah, misalkan kendaraan nih secara fisiknya itu punya mesin gitu. Nah, kendaraan darat, laut sama udara ya nggak semua sih emang. Misalnya di sini ada sepeda kan mungkin ada punya mesinnya. Sepeda listrik mungkin. Kan ada motornya gitu ya.
ada dinamo, apalah itu ya, ada mesinnya penggerak lah pokoknya. Nah, pasti kan kendaraan darat, laut, udara secara fisik pasti kan ada eh, penggeraknya gitu ya, karena turunnya daripada kendaraan gitu. Ke bawah lagi nih, makin detail lagi gitu. Kendaraan darat, tadi kan dia tuh udah ada penggeraknya, dia juga bisa jalan gitu kan ya. Nah, mobil dan motor juga pasti bisa bisa jalan dan juga dia punya penggerak gitu ya. Misalnya di sini penggeraknya dia tuh pakai mesin gitu. Motor juga pakai mesin gitu. Nanti lebih detailan lagi, motor itu ada apa, mobil itu ada apa. Nah, itu dari atas itu ngewarisin ke bawah. Jadi kendaraan ini tadi kan dia, si kendaraan bisa jalan, pasti turunan yang paling terakhir ujung, yang paling ujung pun dia pasti bisa jalan gitu. Gitu ya. Sama kayak ini, binatang. Tadi binatang misalnya contoh bisa makan gitu ya, pasti bisa lah, karena nggak bisa nggak makan, nggak bisa hidup dong. Binatang bisa makan gitu ya. Pasti kucing nih, pasti hamster, sapi bisa makan dong. Ya iya bisa gitu ya. Karena tadi kan ya turunannya dari binatang itu bisa makan gitu. Makanya turunannya mau paling bawah pun dia gitu ya, pasti bisa makan gitu. Itu ya, itu turunan sifat. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silakan. Masih belum paham sama inheritance? Boleh ditanyain. Gak ada? Ada yang mau tanyain? Gak ada? Oke deh. Gak ada berarti udah paham ya sama inheritance. Ya, ini ingetin aja nih. Makin atas makin general, makin bawah makin detail. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi inheritance sudah, sekarang kita masuk ke yang namanya itu polymorphism. Nah, polymorphism ini hmm, agak ribet sih untuk diaplikasiin ya di program. Cuman oke, secara pengertian si polymorphism ini adalah sebuah kemampuan menggunakan suatu operasi atau fungsi dengan cara yang berbeda, dengan maksud dan hasil yang berbeda pula gitu ya. Jadi eh kayak gini. Maksudnya polymorphism itu gimana sih? Oke, kita bisa balik lagi ke inheritance tadi ya. Kita gambar inheritance tadi. Ya. Polymorphism itu simpelnya tadi kan di sini secara secara pengertian sebuah kemampuan menggunakan suatu operasi atau fungsi dengan cara yang berbeda, dengan maksud dan hasil yang berbeda pula. Tapi sama ininya apa namanya gitu. Contoh begini maksudnya. Eh Mamalia bisa makan? Mamal, ya, gitu mamalia. Mamalia bisa makan? Ya bisa lah, masa nggak bisa makan itu ya. Kucing, oke, kucing bisa makan? Sapi sama hamster bisa makan? Kucing, sapi sama hamster bisa makan ya? Kira-kira sapi, kucing sama hamster cara makannya sama nggak? Beda. Ya, itu yang dinamakan dengan polymorphism. Mereka sama-sama bisa makan, tapi pada saat makannya itu di sapi, beda cara makannya. Pada saat makannya di kucing, beda cara makannya. Pada saat makannya di hamster, beda juga caranya. Gitu. Walaupun namanya sama, makan gitu. Tapi di ketiga apa namanya child class ini, di tiga jenis objek ini gitu ya, itu cara kerjanya beda. Tadi ya, tadi kalau misalnya kita lihat di pengertiannya, cara yang berbeda gitu. Maksudnya juga dan hasil mungkin ya, mungkin dengan maksud dan hasil yang berbeda juga gitu ya. Gitu ya. Jadi nih, maksud daripada polymorphism. Simpelnya gitu. Paham? Misalnya polymorphism.
Dari kelihatannya kayaknya ini ya, kelihatannya bahasanya tuh wah gitu ya. Polymorphism gitu. Kalau misalnya kita artiin secara bahasa, polymorphism itu artinya bentuk banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita artiin dari bentuk banyak itu kan maksudnya apa gitu ya. Nah ini maksudnya bentuk banyak itu ya kayak gini. Jadi satu jenis apa ya? Satu satu apa? Aksi. Aksi. Oke, satu aksi gitu ya atau satu fungsi. Itu bisa punya cara dan hasil yang berbeda di objek yang berbeda gitu. Kayak tadi ya saya bilang, sapi, kucing, sama hamster bisa makan, tapi dari ketiga itu cara makannya beda, gitu ya. Paham ya sampai sini? Itu polymorphism. Paham ya? Itu polymorphism. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain silakan. Sampai polymorphism. Atau masih ada yang belum ngerti atau belum nangkap atau masih perlu diulang bagian mana silahkan. Kalau misalnya memang belum paham, saya mau apa namanya minta diulang, saya ulang. Hah? Ada yang mau tanyain? Apakah Mas Geli terlalu cepat? Ya, oh iya benar. Kalau misalkan saya kecepatan, tolong diingetin juga ya. Contoh lain polymorphism Kak. Oh, siap. Contoh lain polymorphism. Oke. Eh apa ya? Aduh, saya cari dulu ya. Oh iya, misalkan di kendaraan ya. Balik lagi. Kok hilang? Loh, kok hilang? Hilang dong. Kendaraan hilang. Ya udah. Contoh misalkan gini deh. Motor, tahu motor kopling? Tahu motor matic? Tahu ya? Motor kopling sama motor matic ya? Tahu. Wih, mantap. Kan motor matic sama motor kopling dia punya punya apa namanya tuas di sebelah kiri ya, stang sebelah kiri. Sebelah kanan udah pasti rem. Sebelah kiri ada kan ya, motor matic ada tuas di sebelah kiri, motor kopling juga ada tuas di sebelah kiri, ya enggak? Tapi dia beda caranya, beda hasilnya gitu. Ya nggak sih? Sama-sama ada tuasnya kan di sebelah kiri? Ada Mas. Maksudnya apa yang posisinya rem kiri itu kan? Iya, kalau di motor matic tuas yang sebelah kiri itu adalah rem belakang, ya nggak? Tapi kalau misalnya di motor kopling, tuas di sebelah kiri itu bukan rem, tapi kopling gitu, buat narik kopling. Gitu ya. Itu. Sama-sama di sebelah kiri, sama-sama tuas deket apa di sebelah kiri stang, sama-sama ya tuas atas, bukan tuas yang kayak buat apa namanya beca itu ya, bukan gitu maksudnya. Tuas tuas penarik itu loh, tuas apa ya namanya tuh. Ya rem gitu lah ya, jenis kayak gitu. Rem motor matic. Saya cari gue. Nih, yang sebelah kiri. Nih, sebelah kiri ya. Jangan itu. Apa? Sebelah Ini kiri ya. Nih. Kelihatan dari sampingnya. Tampak samping. Ya pokoknya motor matic dia kan ada ya. Ini kan ada tuas sebelah kiri, ini tuas ya. Tuas sebelah kiri, tuas rem. Tuas kopling, racking nih misalnya. Ini kopling ya? itu erecting ya. Kan dia di sebelah kiri juga kan? Ini tuas. Nah, sama-sama bentuknya tuas, di sebelah kiri stang, bisa ditarik, tapi cara kerjanya dan hasilnya beda gitu. Dimana di motor matic itu dia berguna untuk rem, sedangkan di motor kopling dia berguna untuk narik kopling, gitu ya. Gitu ya, Tania. Gimana? Atau masih perlu contoh yang lain?
Oke, sip. Mantap. Gitu ya. Jadi walaupun sama gitu ya, namanya atau tempatnya atau letaknya atau apalah itu ya. Pokoknya sama persis gitu. Tapi caranya beda atau hasilnya beda gitu. Gitu. Kayak misalnya contohnya kayak mata mata di kepala sama mata kaki sama-sama mata namanya tapi kan beda caranya. Beda hasilnya, beda beda perlakuan. Ya itu nggak usah diomongin lah ya. Mata. Atau misalkan kayak mata mata di kepala sama mata mata apa? Mata hati kan beda ya. Wede. Sama mata di kepala buat ngelihat yang kelihatan, misalnya mata hati kan beda, nggak ngeliat yang dikelihatan ya. Ya itulah ya. Ya, oke. Itu bercanda aja. Intinya gitu ya. Namanya sama, letaknya sama, bisa jadi atau bentuknya sama, tapi beda fungsinya, beda caranya. Gitu. Itu polymorphism. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain silakan. Tentang 4 konsep OOP tadi. Enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan juga polymorphism. Ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada yang kurang jelas dari yang saya jelasin tadi? Nggak ada? Udah paham? Oke deh. Kalau misalkan nggak ada yang tanyain, kita lanjut lagi materinya. Aduh, klik. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah dalam OOP. Ya, banyak ya istilahnya. Sebenarnya ada banyak lagi yang lainnya, cuman ini ada yang pentingnya aja. Jadi di sini ada istilah kelas, ada istilah objek, ada istilah member, property, method, visibility modifier, constructor, interface, abstract, virtual. Wah, banyak lah pokoknya ya. Itu nanti kita coba jelasin, kita coba lihat-lihat ya. Kayak gimana sih istilah-istilah itu gitu ya. Kan kita nggak akan terlalu dalam, seenggaknya tahu gitu ya maksudnya itu apa. Oke, biar nggak penasaran. Ya bisa tidur. Oke, kita masuk ke istilah yang pertama. Ini ada yang namanya itulah kelas. Kalau dilihat dari gambarnya nih, itu gambar apa ya? Gambar apa tadi? Lah, mana? Emang iya? Apple? Agak mas, acara yang dari Belly. Emang kayak gini apa bentuknya? Banget. Kotak gitu ya? Yoi, posisi keyboardnya juga sama banget lagi. Transparan gitu ya? Iya, sumpah. Wah, jangan-jangan ada konspirasi. Wah, enggak. Banyak dari Lenovo ya. Acar ya. Ini rancangan ya, rancangan dari laptop. Jadi kelas itu bisa disebut dengan blueprint atau rancangan atau desain atau sketsa atau gambaran kasar atau gambaran umum gitu ya. Itu ya bentuknya itu yang masih bentuknya ya rancangan aja gitu. Belum ada bentuk fisiknya gitu, masih rancangan, masih masih ide gitu, masih hayalan gitu. Gitu ya. Tapi bukan penangan ya. Oke, contohnya di sini misalnya ada kelas laptop. Oke, kita akan coba gambarin yang digambar sebelah kiri itu. Kelas laptop. Kita coba bayangin ya. Sekalian bayangin. Ada kelas laptop. Tadi kan kita udah di atas ada penjelasan. Kelas itu bisa disebut dengan blueprint atau rancangan. Oke, bayangin ya. Bayangin di sini ada kelas laptop, ada rancangan laptop, ada blueprint laptop. Bayangin.
Bayangin, oke? Bayangin ada kelas laptop, di rancangannya itu ya, di kelasnya itu ada, di situ ada CPU speed sama RAM usage. Oke, nanti saya akan jelasin di depan ya. Cuman di sini kira-kira nih bentuk daripada kelas ya. Sekelas itu terdiri daripada properti dan method. Contoh di sini misalkan ya, di rancangannya itu ada nanti di rancangan, oh nanti pas sudah jadi dia itu ada CPU speednya, nanti di situ ada RAM usage-nya berapa, terus nanti si apa namanya si laptop itu bisa booting, terus dia bisa dapetin kecepatan CPU gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke situ, saya mau jelasin sedikit tentang eh, gimana cara kita bisa berpikir OOP gitu ya. Gimana cara kita bisa berpikir OOP gitu. Oke, eh bentar. Mungkin saya ambil satu gambar dulu ya. Saya ambil satu gambar yang gampang. Oke deh. Eh laptop spek. Oke. Oke, nih. Ini ya. Nah, jadi kira-kira dari spesifikasi laptop ini saya buka ya. Open image. Oke. Kira-kira di sini ada laptop nih. Oke, ada laptop ya. Ada spesifikasi laptop. Ya. Nah, yang di sebelah kiri nih yang nampil ya, screen size, resolution, prosesor, hard drive, ukuran RAM, grafiknya, optical drive. Kira-kira itu apanya dari laptop? Anggota. Anggota apa? Ada sebutannya. Apa? Properti. Oke, secara bentar. Yang bisa dilihat atau nggak bisa dilihat? Hmm, Maksudnya maksudnya secara fisik atau enggak gitu? sip. Secara fisik ya. Hmm. Ya, ukuran layar bisa kita lihat. Oh, ukurannya itu 15,6 inch. Resolusinya 1920 kali 1080 gitu. Prosesornya juga bisa kita lihat kan. Kalau misalnya kita bongkar, kita lihat oh ada nih Intel Core i7 2 GHz. Hard disknya juga bisa kita lihat. RAM-nya juga kita bisa lihat, ada misalkan ada satu gitu 8 GB. Terus ada graphic card-nya bisa kita lihat juga gitu ya. Secara fisik. Jadi spesifikasi yang kita lihat di sini adalah secara fisiknya. Nah, kira-kira yang non fisik apa? Nah, astral ya, gaib. Oh enggak juga sih. Maksudnya non fisik yang enggak, yang ibaratnya enggak bisa kita sentuh gitu, atau nggak bisa kita nggak bisa ya nggak bisa kita sentuh deh gitu ya. Kira-kira apa? Secara non fisiknya ada tahu nggak? Secara non Kecepatan. fisik. Hmm? Ada yang jawab tuh mas. Oh ada. Kecepatan. Mantap. Kecepatan. Kecepatan maksudnya saya ngomongnya gitu. Oh, kecepatan pos. Oh, kirain saya ngomongnya kecepatan. Oke. Kecepatan 2 GHz. Prosesor. Oke. Kecepatan 2 GHz. Oke. Oke, bisa. Hah? Apa lagi? Atau mungkin si laptopnya bisa apa deh, gitu aja. Laptop bisa ngapain nih? Laptopnya bisa ngapain?
buat kerja. Oh salah ya. Bekerja. Bisa ngapain Oke. si laptopnya? Menyala. Nyala, nyala, Eh, nyala, ya nyala bisa, nyala Mas, cuman lagi mas, memproses. memproses. Bisa memproses. Bisa, bisa, bisa. Yang lain? Hmm. Ada lagi Ada yang lain coba? Yuk, yang siap nggak? Yang berpendapat gitu. Si laptop ini bisa ngapain? Gitu. jangan takut salah. Nah, Yep. karena kalian mungkin ada yang salah. Ini nalar. Kita bayangin. Saya udah bilang bayangin. Bayangin kita punya laptop ini, dia bisa ngapain? Gitu. Amin, amin. Iya. Speknya mantap, oi. R510. $947. Berapa tuh? Apa? Bayangin aja Ya, dulu. bayangin dulu ya. Selawatin dulu ya. Ya dapat. Ada lagi? Lagi memproses. Memproses. Apalagi ya? Oke. Mengeluarkan suara. Bisa. Apa yang bisa laptop itu lakukan? Apa ya? Laptopnya itu bisa melakukan aksi apa sih gitu ya? Kalau kita apa-apain, kita apa-apain. Nyala, wih. Api ya? Atau hati? Oh, enggak, bukan ya. Mati. Nyala, mati. Ya. Nampilkan. Menampilkan, menampilkan. Bisa, kayak menampilkan. Bisa, bisa. Oke, menampilkan gambar atau video bisa. Apalagi? Yang jelas gak bisa berubah ya jadi robot. Tapi laptopnya transformer. Tapi kejauhan. Berubah. Oke, sip. Itu dia. Secara fisik kita bisa lihat di sini ya. Ukuran layar, resolusinya, prosesornya, hard drive, ukuran RAM, graphic cardnya dia pakai apa, secara fisik ya. Ini secara fisik semua. Tapi secara non fisik atau dia bisa ngapain aja atau dia bisa melakukan aksi apa gitu ya saat kita apa-apain saat kita operasiin gitu ya, kita operasiin si objek tersebut, si laptop itu dia bisa ngapain gitu ya. Ya contohnya di situ bisa memproses, misalkan memproses data, proses gambar gitu, misalkan kayak ngitung gitu ya. Kita buat kalkulator, kayaknya kemahalan ya kita buat beli laptop cuma buat ngitung doang. Intinya dia bisa ngitung, oke. Terus bisa nyala. Oke ya, kalau misalnya kita pencet tombolnya dia nyala. Pencet tombol juga dia bisa mati. Oke, bisa. Kalau kita operasiin ya. Terus menampilkan. Oke, mungkin pas kita buka gambar kayak gini ya. Kita buka, dia menampilkan gambar. Oke, mungkin bisa. Oke. Nah, jadi si OP, objek itu ya. Aduh, harus saya scroll. Iya. Mana? Saya gambar lagi. Si OP, objek OP ya. Dia punya dua bagian. Yang pertama adalah properti. Yang kedua adalah method. Ya. Nah, kedua istilah ini, properties itu adalah apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Sedangkan method adalah apa yang bisa dia lakukan atau aksi apa yang bisa dilakukan saat kita operasikan si objek tersebut. Ya. Nah, tadi kalau misalnya properties kita bisa lihat tadi dia itu punya ada apa namanya prosesornya,
terus resolusi layar, terus RAM-nya gitu ya, terus ada dia HDD-nya gitu ya. Nah ini secara fisik apa yang dimiliki sama si laptop tersebut ya tadi ya, misalnya kita bahasnya laptop, apa yang dimiliki oleh laptop. Oh ini tadi prosesornya, resolusinya berapa, RAM-nya berapa ukurannya, harddisknya apa, berapa ukurannya gitu ya. Ini secara propertiesnya, secara fisiknya. Nah, secara non fisiknya atau apa namanya, aksi yang bisa dilakukan oleh si laptop tersebut saat kita operasiin. Itu kayak tadi misalnya dia bisa memproses misalnya. Oke, memproses misalnya memproses gambar gitu. Atau memproses apa namanya? Enggak suara gitu, atau tadi kata Ahmad mengeluarkan suara gitu ya. Tulisannya hancur. Terus menampilkan bisa menampilkan gambar gitu ya. Nah, ini bentuknya dia tuh sifat, dia bisa ngelakuin apa gitu. Gitu ya. Jadi objek itu bisa dibagi dua. Maksudnya si OP ini ya. Ada properties sama method. Istilah ini, dua istilah ini. Properties itu adalah yang bisa kita lihat secara fisik atau ya apa yang dimiliki oleh si objek tersebut, sedangkan method adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut saat kita operasikan. Gitu ya. Contoh lainnya, misal kayak orang. Kira-kira orang propertiesnya apa? Propertiesnya anggota tubuhnya ya. Jantung, oke, boleh. Secara fisik. Terus Si tangan, tangan, oke. Terus apa lagi? Paru-paru, wah, jeroan semua nih. Jeroan. itu lapar. Jantung, paru-paru, ada tangan, ada kaki gitu ya. Warna kulit, apa namanya, warna rambut, terus apa namanya, berat badan, tinggi badan. Itu masuknya ke properties ya, secara fisik. Oke, properties. Di OP namanya properties. Nah, sekarang metodenya apa? Kira-kira si orang bisa ngapain? Metodenya. Apa yang bisa dilakukan oleh si orang? Kan dia bisa makan, kan? Bisa bernapas, bisa minum, bisa lari, bisa jalan, bisa duduk, bisa tidur, bisa mikir, yang lainnya lah ya. Intinya yang non fisik bentuknya. Gitu ya. Itu disebut dengan metode. Gitu ya. Paham di sini? Nah, itu gimana cara kita bisa berpikir di OOP gitu ya. Jadi sebuah objek itu dibagi menjadi dua hal gitu ya. Properties dan juga metode. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang masih bingung? Nggak ada? Oke. Itu ya. Paham ya berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya kita baca dari sini, dari codingannya ya, balik lagi ke codingan. Di sini ada kelas laptop. Nah, CPU speed sama RAM usage. Masuknya di apa? Property atau method?
CPU speed sama RAM usage maksudnya apa? Properti atau method? Properti. Properti. Yap, properti. Karena bentuknya yang dimiliki oleh si laptop. Cuman ini lebih ke arah state gitu ya, keadaan daripada si laptop. Ya properti sih emang bentuknya gitu ya namanya. Cuman di sini lebih ke arah state bentuknya. Itu keadaannya. Keadaannya sekarang CPU speednya sekian. Keadaannya sekarang si RAM usage-nya sekian itu ya. Itu keadaan. Kondisi daripada si objek tersebut. Oke. Ini disebut dengan property. Sedangkan di sini itu ada bentuknya kayak function ya, function yang pernah kita udah pelajari. Sudah ada boot, boot itu berarti kan nyala ya, booting ya. Nah, ini bentuknya adalah method. Apa yang bisa dilakukan oleh si laptop tersebut? Salah satu di sini adalah booting gitu ya. Nah, tapi di sini ada satu metode yang memang dia itu fungsinya untuk getter setter. Ya nanti dijelasin. Intinya di sini. Laptop itu dia punya properti CPU speed dan juga RAM usage statnya. Dan si laptop juga dia bisa booting gitu ya. Sini ada metode. Oke. Jadi laptop ini punya properties dan juga punya metode. Gitu. Pembangunan si objek itu tuh. Ada properties dan juga ada metode. Gitu ya. Ini boleh dicoba nih. Boleh diketik. Buat dijalan. Bikin ya. Kita mungkin pindah ini ya, pindah folder karena sudah beda, bukan basic. Kita akan buat satu folder baru di htdocs ya. Namanya itu hpop. Sini kita select foldernya. Sini kita tambahin satu file, misalnya namanya index, boleh deh, index.php. Oke, index.php. Nah, kita ikutin nih si codingannya. Seperti biasa, php. Kelas laptop. Ada private, CPU speed, juga ada private RAM usage. Sudah ada public, ada method ya, method function boot. Ya, ini kelas. Bisa copy di code file aja deh. Ayo. Mas, nanya dong. Ya, silakan. Jadi di Laravel itu juga ntar pakainya mainan kelas objek dan kawan-kawannya juga. Harus sekali, Raito. Benar. Kalau misalnya di CI kan gak kerasa ya. Ya, kita emang pakai si extend controller, CI controller, cuman kita nggak pakai konsep OOP-nya itu di situ gitu. Cuman si framework-nya aja yang pakai OOP-nya. Kita nggak ngerasain OOP-nya gimana gitu. Kita harus manual. Tapi misalnya di Laravel,
kita emang ya sedikit banyaknya gitu ya, kita diajak untuk pakai OOP-nya gitu. Entah itu bikin modelnya, bikin apa namanya, untuk kita ngakses si datanya, itu dia pakainya konsep OOP. Lebih banyak Itu lah tiap kali make kelasnya tuh harus nge-define objeknya dulu ya maksudnya. di Laravel. Define objek gimana? Kayak kita bikin kelas Hmm? yang berarti blueprint dong, ya Hmm, kan? Untuk pakai blueprint itu kan harus kita realisasikan blueprintnya. benar. Oh, Sama, di iya. Laravel kayak Ayo, gitu juga. sama Oh, iya. Hmm. Nanti di depan kita coba. oh asik nih. Nih, ya. Oke, tadi kita udah bahas masalah kelas, yang dimana dia itu adalah blueprint atau rancangannya, atau gambaran kasar atau sketsa gitu ya. Banyak macamnya. Sekarang kita masuk ke objek. Objek adalah realisasi atau perwujudan daripada kelas gitu ya. Kalau kita misalkan bikin rancangan rumah gitu ya, rancangan rumah minimalis, rancangan doang kan ya, bentuknya masih ya, ya entah itu bentuk rumahnya nanti gimana, tata letaknya gimana, bahan-bahannya apa, itu rancangan kan ya, bentuknya rancangan, pokoknya udah detail. Tapi kan kita nggak bisa nempatin si rancangan itu ya, kita nggak bisa tidur di rancangan itu ya sih. Betul. Nah itu bentuknya masih gambar doang, gambar aja gitu ya, blueprint, sketsa. Masa sketsa bisa kita tempatin kan, ya ya gimana gitu, nggak bisa gitu ya. Nah makanya kita objekkan gitu ya. Kita coba buat objek daripada si kelas, daripada rancangan. Kita coba realisasiin daripada eh, sketsa yang tadi kita udah bikin gitu. Nah contohnya di sini tadi kan kita bikin rancangan si laptop ya. Nah di objek ini kita realisasiin, kita coba bikin laptop dari rancangan laptopnya sebelumnya gitu. Nah jadilah laptop yang bisa dipakai. Atau kita punya rancangan rumah 2 tingkat gitu ya. Wih, amin. Terus eh kalau misalnya kita mau tempatin rumahnya atau kita mau pakai rumahnya, kita kan harus bangun dulu gitu ya, kita harus objekkan gitu ya, kita harus ngobjekin sih eh, rancangan rumah itu gitu ya, kita harus realisasiin gitu, baru kita bisa pakai, baru kita bisa tempatin rumahnya gitu. Nah ini juga sama, di OP juga sama, udah pasti kalau misalnya rancangan itu dipakai nggak akan bisa, kita harus bentuk jadi objek dulu, kita harus wujudin dulu gitu, cita-cita, oh enggak, kerancangannya gitu, cita rancangannya terus wujudin dulu, baru kita bisa pakai si objek tersebut berdasarkan rancangan yang udah kita buat. Nah, gimana caranya kita bikin objeknya? Kayak gini. Jadi ada new-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita bikin variabel langsung diisi pakai nilai, sekarang di OP kita perlu new di sini. Terus masukin nama kelasnya. Jadi kita udah bikin nih si kelas laptop, kita mau pakai nih, kita mau realisasi. Ini kan bentuknya rancangan ya. Rancangan atau blueprint. Oke, kita realisasi di sini. Realisasi atau mewujudkan. Wah, ya. Soalnya sini ada laptop. Laptop sama dengan new laptop. Gitu ya. Jadi nama variabelnya apa? Gitu ya. Nama variabelnya apa? Sama dengan new. Nih new itu harus ada new. Karena kita mau bikin baru gitu. Kita mau bikin objek baru. Kita mau realisasiin suatu objek baru gitu. Makanya kita pakai new di sini. Nah, laptop di sini adalah nama kelas yang tadi kita udah bikin gitu. Karena tadi laptop namanya udah, berarti kita di sini masukinnya adalah laptop. Rancangan mana yang kita mau pakai buat objek gitu. Blueprint yang mana kita mau jadiin objek baru gitu. Oh, laptop. Ya udah, berarti laptop nanti kita jadiin objek gitu ya. Rancangannya kita udah tentuin, kita pakai di sini untuk bikin objek. New laptop nama rancangannya. Jangan lupa dikasih kurung. Oke, nanti ini untuk yang masalah ini saya akan jelasin di depan, insya Allah.
Ya, intinya kayak gini. Sementara coba dimakan dulu, oke? Caranya. Nanti kedepannya pasti bakal ngerti. Ya, nah ini. Kita sekarang udah bisa pakai laptopnya gitu ya. Kita udah rancang laptopnya. Nah, sekarang sampai sini kita udah ngerealisasiin gitu. Kita udah punya laptopnya, kita udah bisa apa-apain gitu laptopnya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang kelas dan juga objek, atau tadi yang cara berpikir di OOP? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyain, masih ada yang belum paham atau masih kurang jelas atau perlu diulang, silakan dibicarakan. Atau mungkin terlalu cepat. Nah ya benar, kalau cepat juga boleh diomongin ya, nanti saya jelasin ulang dengan tempo yang singkat-singkatnya, tempo yang lebih lambat ya. Ya, sama sekali proklamasi. Proklamator gitu ya. Ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Eh, Oke, mungkin aku yang nanya Mas. Boleh boleh. Oke, di situ kan kita udah belajar gimana caranya menyatakan sebuah blueprint menjadi objek, menjadi nyata. Oke, di situ udah nyata nih objeknya. Tapi kita kelewatan satu hal, Mas. Apa tuh? Objeknya nyata, tapi apakah anggota-anggotanya juga ikut nyata? Sementara kita belum mendefinisikan anggotanya sendiri. Belum mendefinisikan anggotanya. Ya, di situ kita bikin eh, di situ apa contoh ininya laptop ya. Oke, kita bikin sebuah laptop baru dengan nama laptop, tapi kita tidak eh, menyatakan juga si laptop ini CPU speed sama RAM usage-nya berapa. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara eh, sebutannya kalau di variabel menginisialisasikan si CPU speed-nya ini berapa, RAM usage-nya berapa. Oke. Oke. Di sini karena saya buatnya memang sesimpel mungkin gitu ya, biar tahu bagian-bagian kayak gimana. Mungkin untuk rancangan pertama kita ini, rancangan versi 1.0 gitu ya. Enggak, ROG. Masih masih ini ya, masih beta, masih alpha gitu ya, masih ya bentuknya masih ya udahlah jadi aja gitu. Ibaratnya kita rancang, wah ya udahlah ngasal aja dulu gitu, penting jadi ya, nanti dibikin objek gitu ya. Jadi masih belum belum kita bisa kasih nilai ke CPU speed ataupun RAM usage-nya. Ya mungkin kita bisa bikin namanya itu getter setter gitu. Oh, di sini mana gitar seperti juga. Ya. Tapi rata-rata nggak rata-rata sih. Ada beberapa yang dia itu langsung bikin public ini ya. Dan itu Oh, ini ya konsep jadinya enkapsulasinya nggak dapet. ini ya apa? Konstruktor. Konstruktor ada yang pakai juga, ada juga yang enggak. Tuh, Iya, maksudnya kan sesuai dengan kebutuhan. baik sekali PHP OP ini. Iya, menarik sih. Yang penting konsep POP-nya. Misalnya di sini kita bikin namanya itu getter setter ya. Ada yang namanya itu getter dan juga setter. Weh, mungkin coba dijelasin Mas, fungsinya getter setter itu apa? Oke. Jadi getter setter ini dipakai atau berfungsi untuk kita bisa ngeset, kita bisa inisialisasi atau ngerubah nilai daripada si entah itu properti ataupun state ya. Jadi apa namanya yang tadi kita udah bahas di konsep di fundamentalnya, membuat state dari sebuah objek itu private atau tersembunyi. Nah, objek dari luar dapat mengakses state dengan menggunakan fungsi publik ya,
atau public function, oke, yang disebut dengan method. Nah, kita bisa menggunakan teori. Maksudnya kita bisa menggunakan cara ini gitu ya. Cara kita bikin method gitu ya. Nama itu getter setter untuk kita bisa akses si property atau eh stat ini gitu. Dari objek ini, dari objek laptop misalnya. Yang kita misalnya contoh di sini ada public function get CPU speed. Nah, kira-kira kira-kira nih fungsi daripada metode ini apa? Ada yang tahu nggak? Mengembalikan jumlah CPU speed. Oke. Untuk kita bisa dapetin stat dari CPU speed ya, kita bisa dapetin nilai daripada CPU speed gitu ya. Nah, di sini di-return nilainya gitu ya. Jadi akses dari luar itu nggak langsung ke sini gitu, tapi dia lewat sini dulu. Intinya getter ini namanya getter ya. Getter itu dipakai atau getter dan setter itu dipakai untuk manipulasi atau kita bisa ambil si nilai daripada properti dari si objek gitu ya. Tanpa kita harus langsung ke sini gitu. Tapi kita lewat Sesuai nama getter. Oh ya. Set. kayak di Java Iya ya. Oke. gitu ya. Kita bikin setternya misalkan public function set CPU speed. Nah, sini misalkan CPU speed. Ini kita materi function ya. Oke, jangan lupa loh materi function. Ya. Jadi kita nggak ngakses si CPU speed ini secara langsung. Kalau misalnya kita mau ngerubah ataupun kita mau ngambil, kita lewat function. Misalnya kita mau ambil nih CPU, ya, misalnya laptop CPU speed. Kita ambil dari laptop misalnya ROG berarti ya. ROG get CPU speed gitu. Kita panggil functionnya daripada si objek yang kita udah bikinin ROG nih. Laptop aja deh, jangan keren-keren ya. Kita ambil kecepatan CPU-nya gitu daripada si laptop. Atau kalau misalnya kita mau merubah nih speed daripada si laptop itu dari luar ya, kita bisa lewat tab set CPU speed. Kita set nih misalkan CPU speednya itu kita mainnya misalkan megahertz ya satuannya. Misalnya kita buat 500 megahertz gitu. Nah, ini kita nggak bisa akses langsung ke sini gitu ya, tapi kita pakai function untuk bisa akses ke sini gitu, si stat ini gitu ya. Jadi nggak langsung kayak laptop CPU speed, nggak gitu. Kita nggak ngambil langsung ke sini gitu ya, tapi kita lewat function. Ya mungkin agak bingung pasti ya, ini apa itu, ada tanda panah gitu kayak kemarin kita masuk di MySQL itu ya. Jadi seperti yang saya udah pernah singgung juga ya masalah tanda panah ini. Tanda panah ini adalah digunakan untuk kayak kemarin ya, saya udah jelasin ngambil member daripada si objek laptop ini ya. Berarti kan objek membernya itu ini kan ya. Ini membernya nih. Pokoknya member itu yang ada dalam si kelas ini. Mau dia method ataupun property gitu ya. Tapi yang bisa diakses dari sini adalah yang public doang. Yang private itu nggak bisa.
Ya, nanti kita bahas masalah public private itu di visibility modifier gitu ya, lebih detail. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain lagi ya? Jadi kita kira-kira ya, amat kita bisa Hmm, bikin getter setter. siap, siap. Oke. Berarti logika generator itu kayak misalnya kita nggak bisa langsung ngasih apa ya, ngasih tahu kalau si laptop ini tuh besarannya apa, prosesornya segini, karena kalau kita ngasih nilai langsung itu sama aja kayak kita ngasih nilai ke rancangannya, bukan ke laptopnya. Hmm, mungkin lebih tepatnya kayak kita langsung langsung ngerasain pakai tangan kita gitu suhunya berapa, dibandingkan kita harus apa namanya ngelihat dari layar gitu. Hmm. Yes, kira-kira gitu sih ininya. Kayak tadi yang kapsulasi tadi ya. Kita ngerem motor tapi langsung dari cakram pakai tangan ya, keren gitu. Apa nggak pakai rem aja? Sama kayak tadi CPU speed ini ya. Atau misalkan kayak apa namanya? Temperatur gitu ya, CPU temperatur. Temperaturnya itu kita rasain sendiri pakai tangan gitu. Kayak kayak ngitung jidat orang aja gitu pakai tangan. Oh Ada suhunya, aduh panas nih, berapa nih? Kenapa kita nggak langsung aja buka layar, maksudnya buka laptopnya terus kita cek di pakai aplikasi itu kan? Nah itu sama kayak eh, kita akses langsung si propertinya atau statnya dan menggunakan metode gitu ya, public method gitu. Kira-kira ada yang bertanya lagi silakan. Ini kita banyak teori ya, cuman ada ininya, ada analogi apa, ada penggambarannya gitu ya, biar Wah, paham. feeling nih hari ini teori, besok prakteknya numpuk nih, mantap. Tidak, enggak, ini ada praktik sedikit. Ya. Kita coba Mungkin selingin. kalian bertanya-tanya setelah bikin objek, kok tidak ada output ya, tidak ada yang keluar. Ya, Ini karena begitulah OOP. Kadang kita membuat sesuatu itu tidak unsur output, walaupun prinsipnya dalam pemrograman itu input proses output. Kadang outputnya itu tidak terlihat. Ya, sebenarnya outputnya itu ya laptop itu. Laptop dengan nama laptop. laptop dengan rancangan laptop dengan nama laptop. Ya, apa gitu lah. Oke, ada yang mau tanya lagi silakan. Ada yang masih bingung? Ada yang menganggap Mas Gali terlalu cepat. Hmm, boleh. Kalau misalkan saya kecepatan, tolong dikasih tahu biar saya bisa memperlambat waktu apa namanya ngomongnya. Yuk, sayang anak, yang mana? Ya Mas, mungkin aku cukup. Oke deh. Oke, mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanyain lagi, materi kita hari ini cukup sampai situ. Besok kita lanjut lagi masalah OP, oke? Oke. Jadi malam ini kita cukup sekian dulu aja. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.